Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Teori dan Metode Perancangan Arsitektur 1, topik elemen, dasar, dan bentuk, tugas minggu keempat. Perkenalkan, nama saya Iputu Nadiantara dengan nomor induk mahasiswa 20206212121091 dari kelas A2. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan peta konsep. Pada pembahasan kali ini, yang pertama adalah unsur-unsur pokok beserta poinnya. Yang kedua adalah bentuk beserta poinnya. Yang terakhir adalah penutup yang berisikan kesimpulan. Pembahasan yang pertama, yaitu unsur pokok. Unsur-unsur pokok bentuk dalam tatanan pertumbuhan mulai dari titik ke seluruh garis satu dimensi, mulai dari garis ke sebuah bidang dua dimensi, dan mulai dari bidang ke seluruh volume tiga dimensi. Ketika dibuat tampak pada kertas atau ruang tiga dimensi, elemen-elemen ini menjadi bentuk dengan karakteristik unsur, bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan tekstur. Yang kedua adalah bentuk. Bentuk arsitektur adalah titik sebuah sentuh antara massa dan ruang. Bentuk-bentuk arsitektur, tekstur, material, modulasi, cahaya, dan bayangan, warna, semua berkombinasi untuk menghadirkan suatu kualitas atau roh yang mengartikulasikan ruang. Kualitas arsitektur akan ditentukan oleh keahlian sang desainer dengan menggunakan dan menghubungkan elemen-elemen ini baik dalam ruang interior maupun di dalam ruang yang sekelilingnya dibangun bangunan. Menurut Emut M. Bacon 1974. Baik, saya akan menjelaskan subbab-subbabnya. Yang pertama adalah titik. Titik menandakan sebuah posisi di dalam ruang. Secara konseptual, titik tidak memiliki panjang, lebar, maupun kedalaman. Sebagai contoh adalah penarikan suatu garis melalui 4 titik yang bentuk sebuah persegi. Poin yang kedua adalah unsur titik. Sebuah titik tidak dapat memiliki dimensi agar dapat menandai posisinya secara visual dalam ruang atau di atas bidang dasarnya. Sebagai contoh adalah lingkaran, silinder, dan bola. Poin yang ketiga adalah dua titik. Dua titik menggambarkan sebuah garis yang menghubungkan mereka. Meskipun titik tersebut memberikan panjang yang tertentu terhadap garis ini, garis juga dapat dianggap sebagai suatu segmen jalur lebih panjang yang tidak terhingga. Sebagai contoh adalah kolom atau bentuk terpusat yang mendefinisikan sebuah sumbu. Poin yang keempat adalah garis. Garis merupakan suatu elemen penting dalam seluruh formasi konstruksi visual. Sebuah titik yang dipanjangkan akan menjadi sebuah garis. Untuk contohnya adalah garis sumbu, yaitu suatu garis penata yang tercipta oleh dua titik yang berjarak. Poin yang kelima adalah elemen linier. Bangunan juga dapat menjadi linier dalam hal bentuk, khususnya jika mereka terbentuk dari ruang-ruang terulang yang ditata di sepanjang jalan sirkulasi. Sebagai contoh adalah menara kecil memberikan garis batas sebuah bidang spesial, tempat di mana kubah Masjid Selim mencuat dan megah. Poin yang keenam adalah dari garis ke bidang, sebuah membran spesial yang tembus padang dapat direntangkan di antara garis-garis tersebut untuk mengukuhkan visual mereka. Poin yang ketujuh adalah elemen linier yang mendefinisikan bidang. Elemen-elemennya memberikan sebuah layar semi-transparan yang menyatukan bentuk bangunan individual di belakangnya. Sebagai contoh adalah beranda dan koridor Biaram Moisak. Poin ke-8 adalah bidang. Sebuah garis jika diperpanjang ke arah selain arah hakikinya, maka ia akan menjadi sebuah bidang. Dengan contoh adalah lantai dasar yang berfungsi sebagai pondasi fisik. Poin yang ke-9 adalah elemen bentuk bidang. Bentuk keseluruhan sebuah bangunan dapat diciptakan dengan kualitas bidang yang unik dengan cara menyampaikan atau menampilkan bukaan-bukaan yang mengekspos ujung-ujung bidang horizontal dan vertikal secara seksama. Dengan contoh yaitu kuil persemayaman Ratu Hatshepsut. Poin ke-10 adalah volume. Sebuah bidang yang diperpanjang ke arah selain arah naturalnya akan menjadi sebuah volume. Sebagai contoh adalah volume sebuah kubus, prisma, denah potongan suatu ruang. Poin terakhir adalah elemen volumetris. Contohnya adalah Palazzo de Italian. Bentuk-bentuk bangunan yang berfungsi sebagai penampung dapat dilihat sebagai sekumpulan massa
yang didefinisikan volume ruang. Berikutnya adalah materi bentuk. Poin bentuk yang pertama adalah sifat bentuk. Bentuk memiliki sifat yang sangat terkait yang menentukan pola dan komposisi elemen-elemen, posisi orientasi, dan inersia visual. Poin yang kedua adalah bentuk dasar. Bentuk dasar merujuk pada garis batas khusus sebuah figur, bidang, dan konfigurasi permukaan suatu bentuk volumetris. Sebagai contoh adalah papiliun tengah kuil Haryuji, Jepang. Poin yang ketiga adalah lingkaran, sebuah bidang yang melengkung di setiap titik yang memiliki jarak yang sama dari sebuah titik pusat di dalam kurva. Sebagai contoh adalah teater Romawi menurut Vitruvius. Poin yang keempat adalah segitiga, sebuah figur bidang yang ditutup oleh tugu sisi dan memiliki 3 buah sudut. Sebagai contoh adalah Museum Seni Modern Caracas. Poin yang kelima adalah bujur sangkar, sebuah figur bidang yang memiliki 4 sisi yang sama panjangnya dan 4 buah sudut tegak lurus. Sebagai contoh adalah rumah pemandian pusat komunitas Yahudi. Poin yang keenam adalah perubahan dimensi. Suatu bentuk dapat ditransformasikan dengan cara merubah satu atau lebih dimensi-dimensinya dan tetap mempertahankan identitasnya sebagai anggota sebuah bentuk. Sebagai contoh adalah proyek Klub Perahu Yahura. Poin yang ketujuh adalah bentuk yang dikurangi. Suatu bentuk dapat ditransformasikan dengan cara mengurangi sebagian volumenya. Sebagai contoh adalah rumah pemandian kediaman Gorman. Poin yang ke-8 adalah bentuk yang ditambahkan dan dikurangi. Komposisi kumulatif yang terdiri dari bentuk aditif suatu jenis agak mudah, indah seperti lukisan penuh gerakan, dapat diatur sepenuhnya melalui klasifikasi. Sebagai contoh adalah sebuah rumah di puisi. Poin ke-9 adalah bentuk yang ditambah. Suatu bentuk dapat ditransformasikan dengan menambahkan elemen-elemen pada volumenya. Sebagai contoh adalah kuil Lingaraja di India. Poin ke-10 adalah bentuk terpusat. Bentuk-bentuk terpusat membutuhkan dominasi visual sebuah bentuk yang teratur secara geometris dan diletakkan secara terpusat seperti bola. Sebagai contoh adalah Yume Demo kawasan timur kuil Haryuji, Jepang. Poin ke-11 itu perubahan bentuk. Seluruh bentuk lain juga dapat dianggap sebagai suatu transformasi dari solid primer. Variasi-variasi yang dimunculkan melalui manipulasi satu atau beberapa dimensi atau dengan penambahan maupun pengurangan elemen-elemen. Poin ke-12 adalah bentuk linier. Suatu bentuk linier dapat dihasilkan dari satu perubahan proporsional dalam sebuah dimensi bentuk ataupun penataan serangkaian bentuk yang terpisah di sepanjang sebuah garis. Sebagai contoh adalah gambar pemukiman Kota Baru, Runcorn, Inggris. Poin ke-13 adalah bentuk radial. Sebuah bentuk radial terdiri dari bentuk-bentuk linier yang memanjang keluar dari sebuah elemen inti yang terletak di tengah dengan cara menyebar dari pusat atau radiaktif. Sebagai contoh adalah gambar kantor pusat UNESCO. Poin ke-14 adalah bentuk kelompok atau klaster. Sebuah organisasi tersebar atau klaster mengelompokkan bentuk-bentuknya menurut kebutuhan ukuran bentuk dasar dan keberdekatan. Sebagai contoh adalah gambar hunian Dagon, Taos, Pueblo. Poin ke-15 adalah bentuk grid. Grid merupakan suatu sistem yang terdiri dari 2 perangkat atau lebih garis sejajar yang berjarak teratur satu sama lain. Sebagai contoh adalah gambar kediaman Manhattan Beach, California. Poin ke-16 adalah grid yang diputar. Ambil saja sebagai contoh adalah Masjid Mutiara di dalam Benteng Merah, sebuah istana kekaisaran di Agra, India. Interior masjid ini diorientasikan persis dengan titik-titik utamanya sehingga dinding kiblatnya menghadap ke arah kota suci Mekah. Poin ke-17 adalah penggabungan bentuk geometri. Ketika dua bentuk yang berlainan dalam geometri ataupun orientasi mengalami benturan kemudian saling menembus wilayah masing-masing. Poin ke-18, lingkaran dan bujur sangkar.
Sebuah bentuk melingkar dapat bebas berdiri di dalam lingkungan untuk mengekspresikan bentuk dasar idealnya dan tetap menggabungkan diri dengan pada geometri yang lebih fungsional dan persegi dalam batas-batas wilayahnya. Sebagai contoh adalah gedung kedutaan besar Prancis. Dan yang terakhir adalah penegasan bentuk. Penegasan bentuk atau artikulasi di sini berarti cara bagaimana permukaan-permukaan sebuah bentuk bersama-sama menciptakan bentuk dasar dan volume. Sebagai contoh adalah Barcelona karya Antoni Gaudi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dipermaklumkan. Om Santi 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 Om.